Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita bersyukur Allah sampaikan kita pada hari ini. Sungguh kita harus sangat bersyukur karena ini adalah satu di antara hari-hari yang istimewa. Saya mengingatkan kembali meskipun saya yakin jenengan juga masih sangat ingat surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku, kata Allah, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antaranya adalah bulan-bulan hurum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan maksud bulan hurum adalah bulan di mana ketika kita melaksanakan amal soleh akan dilipat-lipatkan pahalanya. Demikian juga kalau kita berbuat zalim maka dilipat-lipatkan pula dosanya. Maka dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kita di bulan-bulan itu berbuat kezaliman, kemaksiatan, yaitu meninggalkan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan apa yang justru Allah larang. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kekhususan di awal bulan Dzulhijjah yang hari ini kita berada di dalamnya. Hari ini kita berada di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam," yakni yaumul asr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilaksanakan di hari itu lebih dicintai dibandingkan hari manapun, yakni yaumul asr, yaitu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita sekarang ada di dalamnya. Kita sekarang ada di dalamnya. Alhamdulillah Allah takdirkan kita sampai pada hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu sedaya, jikalau ada informasi seperti ini, maka mari kita gunakan semaksimal mungkin agar kita bisa beramal soleh di hari-hari ini. Saking keheranannya pun para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah kecintaan Allah terhadap amal soleh di hari itu lebih besar bahkan dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah, iya, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun. Kemudian batasannya adalah illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali ada seseorang keluar dari rumahnya dengan jiwa raganya, membawa seluruh hartanya habis, kemudian dia berjuang di jalan Allah, syahid, dan seluruh hartanya hilang, baru seimbang dengan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Maka Bapak Ibu sedaya, walaupun sedikit amal soleh di awal-awal bulan ini kita gunakan. Senyum kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, yang punya rezeki banyak bersedekahlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa untuk taubatan nasuha. Kita lihat lagi dosa-dosa kita yang lalu, kemudian kita istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu dan saya bertobat kepadamu. Ingat Rasulullah bersabda, tuba liman wajada fi sakhifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang nanti ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Bapak Ibu sedaya, kadang-kadang kita itu mau istighfar kalau ada masalah. Kita dapat masalah baru kemudian astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Maka pendorong yang lain adalah yang seperti ini. Ada kesempatan sebuah hari sejumlah 10 yang sangat istimewa. Maka itu harus menjadi pendorong kita untuk banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan jikalau nanti kita dipanggil, kita sudah bersih insya Allah, dan kita mendapatkan husnul khotimah insya Allah ta'ala. Nah Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita lanjutkan bacaan kitab kita di Usul Salasah. Minggu yang lalu sudah sampai pertanyaan faida kilalaka
jikalau ditanyakan kepada panjenengan, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenali Rabbmu, maka kita jawab fakul bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dengan makhluk-makhluknya, di halaman 59 ya. Kemudian wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya adalah al-lailu wan naharu was samsu wal qamar, adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Wa min makhluqatihi, dan dari makhluk-makhluknya adanya as-samawatus sab', adanya langit yang 7 lapis, wal ardunas sab', adanya bumi yang 7 lapis, wa man fihina wa man bainahuma, wa man fihina wa ma bainahuna huma, dan apa-apa yang ada di atas bumi dan ada apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Semua itu adalah tanda-tanda dari Allah agar kita mengenalinya, Wad dalilu qaulu ta'ala, adapun dalil dari pernyataan itu, Allah berfirman, wa min ayatihil lailu wan naharu was samsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Ini sangat jelas ya, insyaallah. Surah Fussilat ayat ke-37. Mudah-mudahan jenengan di rumah sudah dibuka. Demikian juga di dalam surah Al-A'raf ayat ke-54. Sudah selesai pembahasannya di minggu yang lalu. Yang intinya bahwa sesungguhnya untuk mengenali Allah itu ada di sekitar kita. Orang yang berpikir pasti tahu bahwa semua itu terjadi, ada nahkodanya. Tidak mungkin berjalan begitu saja tanpa ada yang mengatur. Maka kemarin sudah disampaikan tentang kisah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dengan seorang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, kemudian diberi gambaran tentang perjalanan sebuah kapal. Maka demikian juga tentang peredaran langit dan bumi dan segala macamnya. Jazakallahu khair. Itu pastilah ada nahkodanya. Kalau hanya sekedar kapal menaikkan barang, menurunkan barang, menuju sebuah tujuan saja, harus ada nahkodanya. Terlebih lagi langit dan bumi yang begitu besar, tertata rapih, nggak mungkin nggak ada nahkodanya. Adapun kesalahan-kesalahan ada di diri manusia, misalnya perbedaan hari, besok Idul Adha, perhitungan masuknya hari Id, ada yang Sabtu, ada yang Minggu, itu manusia, itu perbuatan manusia, bukan dari Allah. Tetap perbedaan dari Allah tetap sama, hanya berbeda cara menghitungnya. Ada yang murni hisab, ada yang harus dengan ru'yat. Gitu. Tidak perlu sampai dipermasalahkan dan diperdebatkan, karena kalau diperdebatkan mengurangi persatuan, menjadi masalah. Kita tahu, Bapak Ibu Sedoyo yang sudah belajar tauhid tentu tahu bahwa Allah itu sangat menghargai ucapan la ilaha illallah. Dengan pasti masih ingat di dalam kitab tauhid bahwa ada orang yang dikisahkan nanti dibangkitkan di padang mahsyar, 99 catatan sepanjang mata memandang, semuanya keburukan. Kemudian ternyata Allah menyampaikan, engkau tidak akan dizalimi hari ini. Dibukakanlah bitokoh, sebuah kartu yang isinya apa? La ilaha illallah. Ternyata setelah ditimbang, lebih besar kartu yang kecil itu dibandingkan catatan yang sangat banyak. Maka kalau hanya sekedar perbedaan hari, sepanjang masih punya la ilaha illallah, kita harus hargai. Kita harus berlapang dada. Jangan sampai bertengkar. Kecuali di masalah usul kita harus kuat, masalah akidah. Mudah-mudahan kita dijaga persatuannya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita sama-sama masuk surga, karena surga itu luasnya arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Nah, insya Allah hari ini kita melanjutkan bahasan kitabnya di bait berikutnya. Nggih menika
Pernyataan dari penulis wa rabbuhu wal ma'bud. Wa rabbuhu wal ma'bud. Dan Rob pengatur alam semesta ini dialah satu-satunya yang berhak disembah. Setelah kita tahu, kita ditanya, man rabbuka? Kita jawab, Rabbi Allah. Kita pun sudah tahu kemarin maksud Rob di situ, kemudian rentetannya itu apa, kita mengenalinya lewat apa, maka kita tahu persis ini sekarang sudah. Bahwa Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, mengatur alam semesta. Maka dinyatakan warabbuhu wal ma'bud. Oleh karena itulah dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah. Bapak Ibu sedaya, hidup ini tentu saja kita akan melewati berbagai macam problematika sebagaimana asalnya kita. Kita di dunia ini diuji. Tetapi ketahuilah bahwa ujian-ujian itu pun di bawah aturan Allah. Karena yang menciptakan kita Allah, yang mengurusi kita Allah, yang memiliki kita Allah, maka kita membuat pernyataan bahwa satu-satunya yang berhak kita mintai, kita sembah, kita bertawakal, kita rogbah, kita khauf, hanya Dia, Rob kita. Dengan alasan tadi, alasan yang 2 minggu ini kita bahas. Saged dipahami Bapak Ibu nggih? Saged nggih? Insyaallah. Jadi konsekuensi atas pembahasan kita yang lalu itu, maka kita menyatakan wa rabbuhu wal ma'bud. Rob yang sudah kita bahas itu, maka itulah yang kita sembah. Wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya adalah Allah berfirman, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat ke 21 22. Insyaallah jenengan sudah pada hafal. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, binaa sebagai atap, dan Dia menurunkan air ma'an minas sama dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal engkau mengetahui. Jadi lihatlah bagian akhir ayat ini. Karena itu janganlah engkau mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kita sudah tahu. Barusan kita mempelajari kan minggu yang lalu, kita sudah tahu siapa yang menciptakan kita, siapa yang mengurus kita. Setelah tahu, maka janganlah datangkan untuknya andadan. Jangan datangkan pembanding. Ini Bapak Ibu sedaya, pembahasan yang harus diulang dan diulang dan diulang dan diulang. Karena kadang-kadang atas kesibukan kita di dunia, problematika yang kita hadapi, kadang-kadang kita itu lupa Bapak Ibu sedaya. Kadang-kadang kita lupa. Ketika kita punya problematika, kadang-kadang kita larinya bukan ke Allah, larinya kepada teknik penyelesaiannya bagaimana, secara manajemen bagaimana, melupakan bahwa Allah mengatur itu semua. Mestinya kita laporkan dulu nih masalah kepada Allah, baru kemudian kita mencari eksekusi secara dunianya. Kalau kita langsung ke urusan ininya repot. Sebagaimana saya pernah sampaikan pada panjenengan, kadang-kadang orang yang tidak punya itu kadang-kadang dengan terpaksa akhirnya dia menyerahkan kepada Allah. Contoh, orang miskin sakit, nggak punya uang, boro-boro kepikir ke rumah sakit. Mungkin dia akan mengatakan kepada istrinya, Bu, tolong ambilkan segelas air putih.
Saya mau berdoalah kepada Allah. Perut saya sakitnya luar biasa. Kemudian dia berdoa, mengucapkan basmalah, membacakan suratul Fatihah dengan yakin tulus. Kemudian dia minum. Dengan izin Allah dia sembuh. Ini orang miskin yang kemudian dengan keterpaksaannya yo piye meneh, obatku yo mung isoni mung kuwi. Padahal itu Masya Allah luar biasa. Sebaliknya, kadang-kadang orang yang diberi kekayaan ketika sakit, Bu, tolong siapkan kunci mobil, bilang ke supir, antar saya ke rumah sakit segera sekarang. Bayangkan, kadang-kadang diberi kelebihan di dunia ini juga ujian yang membuat dia kadang-kadang melupakan ada zat yang mengurusi, sehingga dia mengeksekusinya dengan saya pokoknya ke rumah sakit dulu, tidak lapor ke Allah dulu. Ya Allah, saya sakit. Setelah saya sakit, saya mohon petunjuk darimu ya Allah. Nanti Allah yang kasih petunjuk. Sehingga ke rumah sakitnya karena Allah. Karena Allah. Maka Bapak Ibu Sedoyo, Rasulullah ngintip sorga. Ternyata banyak penduduknya dari kalangan orang miskin. Tentu saja kita bertanya-tanya bagaimana mungkin kok bisa begitu. Demikian yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Ini bukan motivasi untuk jadi orang miskin, bukan. Tapi coba lihat sampel yang tadi. Bagaimana cara orang miskin melakukan sebuah tindakan. Bukankah dia mendahulukan Allah? Meskipun karena keterpaksaannya. Bapak Ibu Sedoyo, pada saat kondisi seperti itu, sungguh Bapak Ibu Sedoyo, hanya kepada Allah kita bersandar. Karena nggak punya apa-apa. Begitulah orang miskin. Begitulah keadaan orang miskin. Maka pantaslah kalau kemudian banyak di antara penduduk surga itu orang miskin. Karena dia rela betul, dia pasrah betul ke Allah. Dia tidak bersandar kepada selain Allah. Saya tidak berharap ini terjadi sama jenengan. Cukup dengan pelajaran yang sampai kepada jenengan. Jenengan tetap bertakwa kepada Allah walaupun jenengan diberi kekayaan yang luar biasa. Kita tahu Bapak Ibu Sedoyo, walaupun kita kaya raya, bukankah kebutuhan kita tetap sama dengan orang miskin sesungguhnya? Kita nggak mungkin makan sampai 10 piring sehari. Gini Bang ya. Kita punya uang banyak, kemudian kita buat rumah tingkat, kemudian jumlah kamarnya 6. Karena kita ingin menikmati semuanya, apa yang mungkin kita jam 8 tidur di bawah, nanti bilang sama pembantu, nanti jam 9 tolong diangkat ya ke atas, biar saya tidur di atas. Nanti jam 11 pindahin lagi ke kamar berikutnya. Tentu saja kan tidak demikian. Gini Bang, Bapak Ibu Sedoyo. Bayangkan, sesungguhnya sama kebutuhannya. Bedanya, kepasrahan orang tidak punya itu Masya Allah. Saya bisa mengatakan seperti ini karena saya mengalami. Betul-betul mengalami masa-masa itu. Jadi sekali lagi, karena kita tahu Allah yang mengurusi kita, maka kita sembah Dia. Dan kita tidak mendatangkan anda dan tidak mendatangkan pembanding. Maka ketika Rasulullah ditanya, ayu dambi aktum ya Rasulullah, apa sih dosa yang paling besar ya Rasulullah? Maka dijawab adalah antaja'alillahi nidan wa huwa khalaqak. Engkau mendatangkan andadan, mendatangkan nidan, mendatangkan pembanding semisal Allah, sementara engkau tuh sudah tahu bahwa yang menciptakanmu itu Allah. Sangat dipahami Bapak Ibu. Kita kan sudah bahas tuh kemarin tentang arti Rob, kemudian konsekuensinya apa. Setelah kita tahu, maka ketahuilah dosa yang paling besar adalah mendatangkan pembanding untuk Allah, sementara kita sudah tahu antaja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mendatangkan nidan, pembanding, sementara engkau tahu yang menciptakan dirimu itu hanya Allah semata. Dulu sudah pernah saya sampaikan arti nidan taksi kelingan nggih. Dengan naik motor, di sebelah kanan 50 kilo beras. Kalau jenengan hanya 50 kilo di sini saja, motornya miring-miring. Betul apa betul? Maka didatangkanlah nidan, pembanding. Apa pembandingnya?
ben langsam, ya 50 kilo lagi di sini. Maka motor pun jalan lurus baik-baik saja. Jadi nidan itu jenengan mendatangkan zat lain yang semisal Allah, podo-podo 50 kilo. Dianggap seolah-olah mampu seperti kemampuan Allah. Itulah yang namanya syirik. Itu yang namanya nidan. Itulah dosa terbesar jikalau kita lakukan. Maka Bapak Ibu sedaya, sekali lagi, ini kita harus ulang lagi. Karena walaupun kita sudah tahu seperti ini, kadang-kadang aplikasinya itu melenceng. Itu contohnya tadi, kita sakit, mengapa kita langsung mengeksekusi? Kenapa dokter dulu? Kenapa enggak Allah dulu? Haruskah kita harus jadi miskin supaya Allah bisa membuat kita berpikir, ya Allah, hanya Engkau ya Allah, saya cuma punya air putih. Haruskah sampai tahap seperti itu? Tentu saja tidak. Mudah-mudahan sekali lagi saya berdoa, jenengan jangan sampai yang terjadi semisal itu. Mungkin Bapak Ibu sedaya hikmahnya, karena saya pengajar tauhid, mungkin oleh Allah harus dibuat mengalami seperti itu, sehingga saya tahu persis sampai ke tingkat rasanya. Jadi saya tahu persis merasakan bagaimana anak sakit perutnya dalam kondisi lapar. Mungkin ini aneh bagi jenengan yang tidak pernah mengalami. Sesungguhnya istri saya nggak setuju kalau saya cerita kayak gini. Udah yang sudah lewat masa seperti itu, jangan diceritakan kembali menjadi nelongso. Tapi ini hikmahnya banyak. Nanti dihapus di videonya. Tapi ini hikmahnya banyak. Karena saya sungguh merasakan betul-betul dekat dengan Allah pada kejadian itu dan kejadian Fatimah. Sudah seperti itu, lagi hijrah, kemudian anak masuk rumah sakit, tidak punya kekuatan apa-apa. Masya Allah. Tentu saja ada solusi dari Allah. Alhamdulillah, lewat pertolongan banyak teman-teman. Karena ratusan juta waktu itu yang harus keluar di rumah sakit, sementara kita hanya pegang uang 2.300.000 waktu itu masuk rumah sakit. Kebutuhannya di atas ratusan juta. Maka sekali lagi, selalu hadirkan situasi itu Bapak Ibu sedaya. Sekali lagi, jangan sampai harus Allah paksa kepada panjenengan untuk jenengan dekat sama Allah dengan kejadian-kejadian yang berat. Cukup dengan seperti ini, informasi seperti ini, jenengan tersadarkan bahwa hanya Allah lah tempat kita meminta. Warobuhu al-maqbud, dialah Allah satu-satunya sesembahan kita. Bapak Ibu sedaya, di dalam kitabnya kemudian dituliskan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi Ibnu Katsir mengatakan, al-khaliqul lihadihil asya, yang menciptakan ini semua, menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatunya, huwa dialah al-mustahiqu, yang paling berhak lil ibadati, untuk diibadahi, Bapak Ibu sedaya. Jadi kita sudah tahu Rob kita siapa, kita sudah tahu cara mengenalinya, kemudian dengan itu kita menyatakan dialah satu-satunya sesembahan. Saya ulang-ulang seperti ini Bapak Ibu sedaya, karena Pak, pengalaman saya belajar dulu, kadang-kadang fail, kadang-kadang ini tadi bareng bahas opo toh. Saya berharap jenengan dengan saya ulang-ulang jenengan paham. Kemudian ditegaskan oleh Ibnu Katsir, karena yang menciptakan ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling berhak, yang paling pantas, yang paling patut untuk diibadai dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sedaya, di sini ada kata-kata terakhirnya apa? Lil ibadati, untuk diibadai. Kita masuk ke bait berikutnya. Berarti kita harus tahu jenis-jenis ibadah. Rule-nya di kalimat sebelumnya, karena kita tahu yang menciptakan yang segala sesuatu itu adalah Rabb kita Allah, maka yang berhak diibadai adalah Dia Allah. Sekarang kita harus tahu jenis-jenis ibadah itu apa saja. Yang kalau itu jenisnya ibadah berarti hanya untuk Allah. Paham nggih? Pendalilannya paham nggih?
kita akan mempelajari tentang anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah. Kalau dikategorikan dia adalah ibadah, maka hanya untuk Allah saja. Bukankah kita barusan mempelajarinya? Dan Ibnu Katsir mengatakan, yang mengatur ini semua dialah yang berhak diibadahi. Maka kita harus tahu jenis-jenis ibadah. Maka di bait berikutnya dikatakan wa anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah. Bapak Ibu sedaya, ini kalau kita nggak belajar usul salasah, nggak ngerti yang begini nih Bapak Ibu sedaya. Kalau kita nggak mempelajari kitab ini, kita nggak ngerti bahwa ini ternyata bagian dari ibadah. Jenis-jenis ibadah allati yang amarallahu biha, Allah perintahkan dengan itu. Mislu, contohnya al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman, ihsan. Khusus 3 jenis ibadah ini saya bahas minggu depan, karena ini ada hadis khusus, hadis Jibril membahas tentang ini, termasuk diantaranya adalah tingkatan agama kita. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Kalau ada hadis dikatakan hakul muslim alal muslim sittun, kalau sudah belajar ini kita tahu, oh maksudnya muslim, bukan mukmin, bukan muhsin, karena berbeda antara muslim, mukmin, dan muhsin. Kalau muslim, asal dia punya la ilaha illallah, dia muslim. Mau dia ahli bid'ah kah, mau dia penjahat kah, mau dia orang jahat kah, dikatakan di hadisnya apa? Hakul muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain 6. Berarti 6 ini diberikan walaupun dia seorang penjahat sekalipun. Maka dikatakan hakul muslim alal muslim, itu di Kitabul Jami nanti belajarnya setelah selesai ini. Jadi untuk 3 jenis ibadah ini kita pelajari insya Allah khusus. Kemudian wa minhu, dan diantaranya ad-du'a, adalah doa. Jadi jenis ibadah yang keempat yang disebutkan dalam kitab ini adalah doa. Ini penting Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata doa itu ibadah. Banyak orang yang menganggap doa itu bukan ibadah, bukan sholat, bukan dzikir. Doa itu permintaan, bukan ibadah. Sehingga karena menganggap itu bukan ibadah, dia menyampaikan doa kepada selain Allah. Karena menganggap, loh itu saya kan minta. Padahal dikatakan di sini apa? Wa minhu, dan diantara anwa'ul ibadah, dan diantara jenis ibadah adalah ad-du'a. Bahkan khusus untuk doa ini Rasulullah menyebutkan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu muhnya ibadah. Muh itu sumsum, intisari. Kalau jangan pernah lihat video, ada orang yang sukanya bilang intinya inti, core of the core, gitu ya, ada yang seperti itu. Ini intinya inti di dalam peribadahan justru doa. Makanya tidak ada kesyirikan yang lebih besar dibandingkan berdoa kepada selain Allah. Nanti kita akan baca dalilnya. Masing-masing ibadahnya ada dalilnya. Kemudian wal khauf minhu, diantaranya ad-du'a wal khauf, rasa takut. Rasa takut itu ibadah Bapak Ibu sedaya. Sekali lagi, ini kalau kita nggak belajar usul salasah, kadang-kadang orang nggak ngerti. Hah? Rasa takut ibadah apa? Rasa takut itu ibadah. Nanti disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran di ayat mana saja. Kemudian warroja, roja ini apa? Berharap. Berharap itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya sedekah, bukan hanya zikir. Roja, perasaan harap, itu ibadah. Karena roja ibadah, berarti itu haknya hanya untuk Allah. Kita kan sudah belajar tadi, bahwa karena yang mengatur semua ini adalah Allah, maka kita hanya ibadah kepada Dia. Ternyata di antara jenis ibadah adalah ar-roja. Di antara ibadah adalah rasa harap. Jadi jangan sampai kita mengedepankan rasa harap itu kepada selain Allah. Harap ya hanya kepada Allah. Bapak Ibu sedaya, seringkali di dalam kehidupan kita antara harapan dengan kenyataan kan berbeda, gini bang. Harapannya begini, jebul ribu kok yang ini ya. Banyak seperti itu, banyak banget di wall-wall Facebook, di wall-wall Twitter.
rambayangke aku urip dadi kaya ngene iki, ndemben bayanganku ki begini-begini. Lah saiki kok urip kaya ngene angele pol-polan, susahnya pol-polan. Ada yang seperti itu? Ada. Ada orang yang berharap punya moro sepuh yang sangat baik, ternyata ya Allah, masuk ke rumah mertuanya malah masuk neraka jahanam. Maka sekali lagi roja itu hanya kepada Allah karena dia anwaul ibadah. Karena roja itu adalah bagian dari ibadah, maka hanya kepada Allah saja. Kemudian watawakul adalah rasa tawakal. Tawakal juga anwaul ibadah. Maka bertawakal itu hanya kepada Allah. Mana bagian jenis-jenis tawakal yang dibolehkan kepada selain Allah? Sejenis yang kalau rasa takut tobi'i. Tadi khauf itu ada yang tobi'i, ada yang pengagungan. Kalau takut ketinggian, takut dimakan macan, itu tobi'i boleh. Tapi takut dengan pengagungan itu yang nggak boleh. Demikian juga tawakal dengan contoh. Seseorang bekerja di sebuah perusahaan, dia bekerja sama bos tentu saja. Tawakalnya kita tuh kepada Allah, jangan kepada bos maksudnya. Bahwa kita melaksanakan seluruh aturan bos, iya, sunnahnya seperti itu. Tapi jangan sekali-kali kita tawakal ke sini. Karena tawakal itu harusnya miliknya Allah saja. Sekali lagi, mengapa demikian? Karena tawakul itu anwaul ibadah. Nanti ada dalilnya. Di Al-Quran di ayat mana saja tentang tawakul. Kemudian warohbah itu seperti roja. Rohbah itu roja tapi lebih dalam lagi, itu rohbah. Kemudian warohbah. Rohbah juga seperti khauf, perasaan takut. Kemudian wal khusu', perasaan khusyuk, itu juga ibadah. Jadi khusyuk itu juga ibadah, termasuk anwaul ibadah. Berarti ketika kita menghadirkan khusyuk, itu hanya untuk Allah. Khusyuk itu tidak dihadirkan untuk selain Allah. Kemudian wal khosyah, khosyah juga rasa takut, nanti bedanya apa kita bahas di belakang. Kemudian wal inabah itu kembali. Jadi kalau kita melenceng, kembalinya ke Allah. Maka ini penting Bapak Ibu Sedoyo, membekali anak kita di masa kecil dengan ilmu agama itu penting. Kita tahu di zaman sekarang di mana anak-anak itu kadang-kadang terpengaruh banyak hal. Tapi kalau dia pondasinya benar, agama sudah benar, pernah dulu SD 6 tahun sampai clear tentang pembahasan agama sampai SMP mungkin, maka ketika nanti dia nyimpang, inabahnya ke Allah lagi. Dia akan kembali kepada Allah. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian wal isti'anah. Isti'anah itu apa? Meminta tolong. Mari kita tahu fungsi bismillahirrahmanirrahim, tabaruk wal isti'anah. Ini isti'anah. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong juga ibadah, maka jangan minta tolong kepada selain Allah, karena minta tolong adalah anwaul ibadah. Jadi pagi ini Bapak Ibu Sedoyo dengan garis terbalik anwaul ibadah, jenis-jenis ibadah. Kemudian juga wal isti'adah, meminta pertolongan dengan sangat, itu isti'adah. Wal istighosah, ini juga meminta tolong sampai Rasulullah gambarkan ridaknya turun, istighosah. Makanya sering terjadi tuh ada istighosah kubro. Jadi minta banget dalam kondisi kritis, jenengan sudah mau dibom misalnya, ini istighosah. Nanti juga itu untuk Allah, dalilnya di belakang insya Allah. Kemudian wadabahu itu apa? Menyembelih yang akan kita lakukan besok, dabah, atau al-udhiyah, berkorban. Itu juga, itu jelas anwaul ibadah, mahfum dengan paham insya Allah. Kemudian wan nadar juga ibadah. Nadar ada fikihnya tersendiri, jangan mudah-mudah bernadar, karena nadar itu menunjukkan pelitnya kita untuk melakukan sesuatu dengan sesuatu yang kita buat sendiri, itu menunjukkan kita pelit melakukan sebuah peribadahan. Jadi nadar hati-hati. Kemudian wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kullaha lillah, dan segala sesuatu selain yang 15 itu
yang bernilai ibadah semuanya kullaha, semuanya untuk lillah, milik Allah. Jadi pembatasan jumlah ini bukan berarti hanya di sini saja. Ini disebutkan untuk memberikan keterangan yang umum, yang umum. Jadi tentu saja sholat termasuk ibadah, zikir termasuk ibadah, tetapi bagian ini yang seringkali orang suka fail, suka nggak tahu bahwa ini itu adalah ibadah. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita bacakan sampai di sini dulu. Insya Allah pembahasan tentang anwaul ibadah, insya Allah kita bahas minggu depan. Kemudian yang pertama adalah tentang Islam, iman, ihsan. Insya Allah kita akan hadirkan hadis Jibril, hadis yang cukup panjang. Mudah-mudahan satu kali pertemuan selesai untuk membahas 3 jenis ibadah yang pertama. Semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan. Dan Bapak Ibu sedaya, sekali lagi mengingatkan, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, taufik sampai tanggal 10 ini, supaya kita bisa melaksanakan seluruh amal soleh. Sekali lagi ingat-ingat ibadah-ibadah utamanya, kita berzikir, kita takbir, puasa insya Allah, kemudian taubatan nasuha, dan menolong orang lain, menolong orang lain sebanyak-banyak di hari-hari ini. Semoga Allah berkahi. Demikian yang disampaikan pada pagi ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, 1 2 monggo.